Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roy Jordi Saputra Sinaga. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya berasal dari UT Jakarta. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktik jaringan komputer. Baik, di sini saya buka dulu untuk soalnya. Soal pertama yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buat komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, ini kita buat dulu 4 buah PC. Oke. Kita buat switchnya. Setelah itu kita tambahkan kabel ya. Ke setiap komputer kita tambahkan kabel ke switch. Ini kita sediakan. Baik, setelah itu kita masukkan IP address-nya. Di sini 10.0.1. Lalu sini 10.0.2. Nah, di sini 10.3. Setelah itu mari kita cek pingnya. Di sini ping, masukkan IP address yang tadi kita buat. Misalnya kita mau ngetes ping yang di PC 3 ini tadi 10.0.0.4. Oke, sini sudah muncul pingnya. Lalu PC 2 mari kita cek 10.0.0.3. Ini udah muncul ya di sini. Lalu di sisi satunya kita cek 10.0.0.2. Oke, ini udah berhasil. Lalu PC yang terakhir ini PC 0, 10.0.0.1. Oke, di sini sudah selesai. Jadi di sini setiap PC-nya sudah memiliki ping masing-masing. Lalu nomor 2, kita lanjut ke nomor 2. Buatkan 1 buah HTTP yang terhubung 4 buat komputer. Pastikan semua komputer bisa diakses ke layanan server, ke layanan HTTP servernya. Oke, kita sini buat 1 buah servernya. Kita tulis di sini server HTTP.
lalu IP-nya kita buat 10.0.0.5. Di sini udah. Lalu DNS-nya kita buat di sini 10.0.0. Oke, setelah ini udah selesai, kita masukin kabel strike-nya. Oke, setelah sini jadi perintahnya adalah pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, sekarang kita lakukan pingnya dulu di server DNS, server HTTP. Oke, ini udah selesai ya. Lalu kita ping lagi di sini. Dan sini sudah bisa. Oke, jadi sudah bisa. Salah dulu titik 0.4. Oke, tidak bisa. Sekarang tugas selanjutnya nomor 3, buatnya 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buat komputer. Pastikan semua komputer bisa akses HTTP melalui DNS. Dulu servernya. Buat dulu IP-nya titik tadi kan 5 gitu kan 6. Lalu DNS-nya kita buat 6. Jadi setelah kita buat server DNS ini, jadi semuanya itu harus mengikuti. Bentar, kita buat kabel dulu, sorry. Lalu HTTP-nya kita juga pakai DNS server yang tadi 10.0.6. Semuanya juga sama di setiap komputernya pasang DNS. Setelah itu kita soalnya gimana, 1 server DNS dan 1 komputer. Pastikan perintahnya, pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Oke, jadi HTTP di service ya gitu nih, HTTP HTML itu tergantung dari teman-teman ya. Saya sudah membuat di sini HTML-nya saya.
Lalu DNS-nya di sini tadi kan DNS ini kita buat sejarah.com. Addressnya tadi mengikuti DNS di server DNS ini 10.0.0.6. Jangan lupa DNS di DNS service-nya kita on-in supaya bisa terkonfigurasi setiap PC yang nanti kita buat. Oke, di sini sudah selesai. Lalu mari kita coba web di PC 0. Kita coba dulu lewat sejarah.com. Sorry. Tadi di sini tuh sebenarnya addressnya 10.0.5 karena di sini kita memakai server HTTP di sini. Oke, sekarang mari kita coba sejarah 10.0.0.5. Nah, di sini sudah muncul aplikasi yang saya buat di sini. Itu juga setiap PC-nya bisa juga menggunakan search langsung sejarah.com. Sorry, ini ada kesalahan sepertinya di DNS-nya. Itu dimasukin. Bentar. Titik 0.5. Ya, coba sejarah. Nah, sini udah bisa ya. Oke, di sini sudah bisa. Jadi intinya kita membuat sebuah server HTTP dan DNS untuk mengakses web browser dari PC 1, 2, 3 menggunakan server HTTP dan DNS. Oke, lalu selanjutnya ke soal nomor 4, tata struktur jaringan pada gambar berikut. Oke, di sini ada 2 buah komputer dan 3 buah server. Sini ada switch 2 dan router 1. Oke, geser sini. Tadi 2 buah komputer. Server ya 3.
harus switch, 2 buah switch dan 1 buah router. Oke, di sini kita tulis dulu PC 0 1 dan di com sini juga ilkom.com DNS server DNS .0.3. Setelah itu kita pasang sebuah kabel. Kabelnya menggunakan kabel strike yang tadi. Lalu sebelum kita konekkan atas sama bawah ini ke router ini, kita sambungkan dulu. Jadi di sini tadi IP config-nya, IP address-nya 192.168.10.1. Enter. Oke, bisa masuk. IP di sininya 192.168.10.2. Lalu di sini juga kita buat notif 2. Jadi setiap server maupun server atau PC kita harus buat server address-nya cara beda. Oke. Lalu perintahnya di sini ring dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Oke, setelah itu saya akan membuat gateway dulu di sini di server DNS. Gateway-nya 10.0.0.4. Terus kalian juga DNS-nya 10.0.3. Oke, sekarang untuk default gateway-nya tadi 10.0.4. Lalu DNS-nya juga sama 10.0.3 dan di sini juga sama. Untuk DNS servernya itu 10.0.3. Lalu di sini juga DNS-nya mengikuti yang di atas. Lalu di sini juga saya buat gateway-nya 10.3. Baik, untuk kedua blok ini saya sudah membuatkan
IP address dan gateway-nya dan DNS-nya supaya bisa terkonfigurasi ke router sini. Pada blok yang 0 ini dan blok 1 ini. Ini satu ini. Baik, setelah itu kita lihat dulu gambarnya. Di sini kabelnya terlihat merah karena di sini belum terhubung dari switch atas dan switch bawah ini belum terhubung ke router bawah. Kita buat kabelnya. Untuk switch ke router ini menggunakan kabel gigabit /0, lalu yang atas pun juga pakai gigabit +1. Nah, di sini itu terlihat masih merah kabelnya karena ini belum terkonfigurasi, belum tersambung. Itu di sini. Jadi bagaimana cara menghubungkannya? Jadi sini kita menggunakan gateway antara blok 1 dan blok 2. Blok yang satu ini blok bawah, blok 2 ini atas. Jadi kita lihat dulu gateway-nya di sini apa tadi? Gateway-nya di sini menggunakan default gateway 0.10.4 dan di bawah juga menggunakan gateway 992.168.10.3. Jadi kita masukkan mengkonfig tadi yang bawah itu kan pakai giga ethernet 0/0/0. Jadi di sini kita masukkan dulu gateway-nya. Di sini kan masuk bro, sudah terkonek. Lalu kita kerit dan masukkan kita masukkan IP address-nya yang menjadi 0. Oke, setelah itu server DNS-nya server blok yang atasnya ini kita akan menggunakan gateway 10.0.0.4. Lalu bawah, jadi tadi kita menggunakan gigabit ethernet yang /1 ini, masukkan, ya tinggal enter aja. Ini deh. Setelah kita masukkan gateway-nya, lalu klik enter aja, bakalan otomatis muncul subnet max-nya. Lalu di sini kita buat masukin titik 0 aja. Sampai jangan lupa, salah satu orang yang terlupakan biasanya, kita harus teliti dengan port statusnya supaya terlihat status kabel kita ini terkonfig ke router. Nah, onin, lalu yang bawahnya kita onin juga. Gitu. Sambil menunggu, kita lihat dulu, ditunggu ini sampai hijau di bawahnya. Oke, di sini sudah hijau semua. Kita sekarang tadi perintah yang nomor 1 tuh kita lakukan ping dari PC 0 ke PC 1, ya kan, bener kan? Nah, masukkan
ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 harus terhubung ke pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Jadi tadi kita PC 0 melakukan ping ke PC 192. Kita lihat ini tadi ininya IP-nya 192.168.10.1. Lakukan lagi ini buat oke, di sini sudah bisa pingnya sudah berhasil dari PC 0 ke PC 1. Lalu kita lihat nomor 2 itu kebalikan dari soal nomor 1. Jadi nomor 2 itu lakukan ping dari komputer PC 1 dan ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. 1 yaitu PC 0 ping 10.0.0.1. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil melakukan ping dari PC 0 ke PC 1 dan PC 1 ke PC 0. Jadi semua sini sudah terhubung dari blok atas dan blok bawah ini sudah terhubung ke sini. Baik, sekarang nomor 3-nya buka web browser, akses ilkom dari PC 1, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Oke. Kita buat HTTP-nya di sini. Ini kan Pendulcom ya, Pendulcom dulu tadi kan, Ilkom dulu, sorry. Di sini kita buat ilkomnya dulu. HTTP-nya kita buat, tadi saya sudah buat di sini Pendulcom. Oh sorry, Ilkom dulu, baru Pendulcom. Lalu kita sekalian juga buat HTTP-nya yang Pendulcom. Kita buat DNS-nya di sini. Ilkom jadi addressnya 92 an 10.2. Pendulcom titik 0.0.2. Sudah kita lakukan dari berapa PC 1 ke PC 1, pastikan ilkom harus terbuka. Dari PC 1 dulu
start. Ini harusnya ilkom, sorry guys. Nah, sini pendilkom. Salah. Kita lakukan ulang tadi di sini DNS kita remove dulu. Nggak usah di remove. Ini udah benar kok, tinggal ganti nama. Lalu ya di sininya HTTP-nya kita ganti. Dari itu ilkom. Ini udah ilkom. Dan sini kita buat namanya pendilkom. Ya di sini tinggal diubah aja. 192 ini pendilkom. Ini tadi ilkom. Kan tadi di sini ilkom.com. Sambil menunggu, ini memang lama. Oke, di sini sudah terbuka websitenya dari ilkom. Di sini isi websitenya memang seperti ini. Jadi identitas diri untuk buat ilkom, nama saya, NIM saya, dan tugas dari komputer. Lalu nanti Anda akan diarahkan ke website ilkom dalam 5 detik. Lalu nomor 4, di sini buka web browser akses pendilkom dari PC 0, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Pastikan halaman pendilkom terbuka, pendilkom.com. Oke, di sini sudah terlihat isinya, identitas diri untuk web pendilkom, nama saya, NIM saya, tugas saya, dan Anda akan diarahkan ke pendilkom dalam 5 detik. Oke. Jadi switch dulu. Oke, jadi saya sudah berhasil membuat struktur jaringan yang saya buat ini dari gambar yang diperintahkan. Jadi intinya itu di sini adalah kesimpulan layanan HTTP-nya melalui DNS server itu. Jadi peran DNS server di sini untuk domain name system yang berfungsi untuk sebagai penerjemah nama domain. Misalnya yang tadi kita buat di sini itu tadi sejarah.com. Jadi sejarah.com ini di DNS -nya. Sejarah.com ya, menjadi alamat IP-nya itu tadi berapa? 10.0.0.5 yang tadi yang kita buat, yang bisa dikenali oleh semua server. Jadi sebuah server ini jadi dapat mengenali nama domain yang tadi kita buat di sini dan alamat IP. Jadi tanpa DNS, pengguna harus mengingat alamat IP bukan nama domain.
Jadi misalnya kalau kita nggak pakai DNS ini, kita tidak akan membuat web browser tadi. Jadi kunci utama itu adalah DNS. Jadi lalu setelah itu hubungan dengan HTTP, apa sih itu hubungan dengan HTTP? Dan HTTP itu apa sih? Hypertext Transfer Protocol, yang berfungsi untuk protokol manusia untuk mengakses halaman web. Jadi HTTP ini untuk mengakses halaman webnya. Jadi web yang kita buat di sini, yang tadi kita buat indeks HTML ya, itu untuk mengakses halaman web. Untuk mengakses halaman web di setiap komputer yang kita sediakan. Misalnya antara komputer yang ada 3 ya doang, ini kan kita buat 4. Saat pengguna mengetik URL di browser HTTP membutuhkan alamat IP tujuan. DNS menyediakan alamat IP tersebut. Oke. Jadi itu maksudnya alamat IP tujuan itu yang tadi kita buat di DNS. Mana tadi ya? Nih dia nih, alamat IP DNS. Jadi itu DNS menyediakan alamat IP tersebut membutuhkan, jadi HTTP itu membutuhkan alamat IP tujuan. Jadi misalnya kita nggak pakai DNS nya berbeda, misalnya ada DNS lain di sini, jadi terhubungnya di DNS tersebut. Jadi kan kita buat sudah DNS yang ini, DNS yang ini. DNS servernya apa? IP-nya itu 10.0.0.6. Oke, 10.0.0.6. Oke. Lalu alur kerja singkat itu pengguna memasukkan URL, browser meminta DNS, server untuk mencari IP, DNS server mengembalikan IP, dan browser membuat koneksi HTTP ke server tujuan. Server merespon dengan konten web yang tadi kita buat. Kesimpulan utamanya yaitu DNS server adalah pintu gerbang yang memungkinkan HTTP bekerja dengan nama domain bukan IP. Tanpa DNS, layanan HTTP tetap ada, tapi akses webnya akan sulit karena harus menggunakan IP langsung. Itu kalau misal kita nggak pakai DNS ini sulit banget memang. Jadi DNS dan HTTP harus saling melengkapi. DNS memetakan alamat, HTTP mengirimkan dan menerima data. Jadi untuk memudahkan kita mengakses web memerlukan kedua ini, HTTP dan DNS. Baik, di sini saya sudah selesai mengerjakan tugas 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian tugas dari saya. Terima kasih.